Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula pada pagi hari ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk sedikit berkultum. Kultum yang akan saya sampaikan kali ini bertemakan tata krama dalam berkomunikasi dan pergaulan. Apa sih tata krama itu? Tata krama merupakan aturan baik yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Mengapa tata krama sangat penting dilakukan oleh seseorang? Karena dengan melakukan tata krama, seseorang akan dengan mudah diterima dalam suatu masyarakat. Dalam Islam, tata krama sendiri berarti aturan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan yang islami. Tata krama juga merupakan ciri orang yang bertakwa, karena tata krama merupakan akhlak mulia. Nah, karena kita akan membahas tentang tata krama dalam berkomunikasi dan pergaulan, kita awali dulu dari tata krama dalam berkomunikasi. Tata krama dalam berkomunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, berkomunikasi melalui lisan atau secara langsung. Yang kedua, melalui media sosial. Berkomunikasi melalui lisan atau langsung itu menunjukkan bagaimana cermin kepribadian kita. Ketika kita sedang berkomunikasi menggunakan lisan, kita sedang menunjukkan sifat ataupun karakter kita, sehingga kita harus menjaga tata krama. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik, kalimat yang tepat, agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, memperhatikan pandangan mata kepada lawan bicara. Sedikit menunduk apabila berbicara dengan orang yang lebih tua. Karena dengan melakukan komunikasi ketika kita melakukan eye contact, itu menunjukkan bahwa kita sedang memperhatikan orang yang sedang diajak bicara. Kita menghargai apa yang orang itu sedang katakan gitu. Yang ketiga, mengatur volume suara dan tidak menggunakan nada tinggi. Karena dengan menggunakan nada tinggi bisa saja orang yang kita ajak bicara itu merasa tersinggung dan merasa tidak nyaman. Yang keempat, memberi kesempatan kepada lawan bicara. Ketika sedang berkomunikasi, jangan mau menguasai dalam topik itu gitu. Kita juga harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengungkapkan pendapatnya. Apalagi kalau kita terus yang bicara, pasti orang lain juga pengen untuk ngomong dan juga merasa tidak nyaman. Yang kelima, tidak memotong pembicaraan. Seringkali ketika dalam sebuah komunikasi ya, ketika kita sedang bertukar cerita, kan pasti satu dengan yang lainnya ingin mengungkapkan ceritanya. Nah, kalau bisa itu kalau ada lagi orang yang lagi ngomong, tunggu dulu sampai selesai, baru nanti kita mau ngomong. Karena kalau kita memotong pembicaraan orang lain, biasanya tuh orang yang kita potong pembicaraan itu merasa kesal atau jengkel gitu. Kemudian yang kedua, berkomunikasi melalui media sosial. Sebagai generasi zilenial, Gen Z ya, media sosial bukan hal yang asing lagi untuk kita. Hampir setiap hari kita menggunakan media sosial. Media sosial itu sudah seperti teman karib kita. Nah, oleh karena itu, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menggunakan media sosial, terutama untuk berkomunikasi. Jangan sampai apa yang kita ketikkan, kalimat yang kita share itu menyinggung berbagai pihak. Kalau ada juga pepatah ya yang mengatakan bahwa jarimu adalah harimaumu. Oleh karena itu jangan sampai dengan ketikan kita itu dapat merugikan diri kita ataupun orang lain. Jangan juga menyinggung suatu bangsa, ras, atau golongan yang bisa memecah belah bangsa. Kemudian poin yang kedua yaitu tata krama dalam pergaulan. Tata krama dalam pergaulan itu didasari oleh rasa saling menghormati dan saling menghargai. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama,
bersikap sopan dan ramah kepada siapapun. Ketika sedang bergaul dengan orang lain, jangan sampai kita menunjukkan muka yang judes, jutek. Karena itu akan membuat orang lain berpikir bahwa kita itu nggak suka sama mereka. Dan juga berpikir bahwa apakah kita nggak nyaman sama mereka. Nah itu nanti bisa memutus silaturahmi ya. Yang kedua, memberi perhatian dengan empati atau simpati kepada orang lain. Ketika ada orang yang sedang kesusahan, mengalami kemalangan, kita harus berempati. Suku-suku juga bisa membantu apabila kita mampu. Yang ketiga, berusaha menjaga perasaan orang lain. Kita harus bisa menjaga perasaan orang lain, baik melalui ucapan, melalui perilaku. Seperti tadi ya, berkomunikasi juga harus dijaga caranya. Kemudian yang keempat, bersikap ingin membantu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika ada orang yang sedang mengalami musibah atau kemalangan, kalau misalnya kita bisa membantu ya kita membantu semampunya. Kemudian yang kelima, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Indonesia kan merupakan negara yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama, dan golongan. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap toleransi. Kalau misalnya kita mengunggulkan suatu suku, suatu agama, itu bisa saja nanti terjadinya terpecah belah ya bangsa. Oleh karena itu toleransi sangat penting. Kemudian yang terakhir, dapat menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Mengapa sih kita harus bisa mengendalikan emosi? Karena ketika kita sedang emosi, biasanya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu udah di luar kesadaran kita. Terkadang apa yang kita ucapkan itu bisa menyakiti orang lain. Mungkin kita merasa itu biasa aja gitu. Terus bisa aja apa yang kita katakan tuh kita lupa. Sedangkan orang lain misal orang lain yang kita katain itu nginget itu rasa sakit sampai kayak diinget-inget sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin selamanya kata-kata yang kita ucapkan itu diinget kayak sampai salah satu luka gitu. Ya, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.